Kadang tuh kalau gabut kita suka ke balkon atas, mungkin merenungi nasib merenungi nasib sebagai anak kos. Ke kuntilanak sih. Gini bapak jam 2 malam tuh kuntilanak sih. Iya, kuntilanak. Terus nggak ada niatan lompat nggak? Alhamdulillah. Jangan sampai. Nih hari ini kita nggak ada perkuliahan. Jadi kayak ya Allah. Wah itu langsung tuh merenungi nasib. Minyak motor kamu ada nggak? Gitu. Terus temen aku nanya. Minyak motor. Kalau di sana minyak motor. Iya minyak motor. Emang minyak kan bukannya? Iya, minyak. Iya. Minyak apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Bincang Kampus episode 16. Tempat kita ngobrol santai soal kehidupan mahasiswa dan segala cerita seru di baliknya. Perkenalkan, saya Fatima Sifaya dari Prodi Bisnis Digital dan saya adalah Muhammad Kans Fauzan dari Manajemen S1. Nah, kali ini kita bakal bahas nih tema yang pasti relate banget buat kalian yang para rantau lah, mahasiswa rantau, yaitu temanya kos bukan rumah tapi tempat tinggal semua cerita dimulai. Nah, betul banget nih, dan kita bakal bahas tentang pengalaman lucu sampai momen kecil tapi bermakna bagi seorang perantau. Dan pastinya kita nggak sendirian nih guys. Yap, hari ini kita udah kedatangan dua narasumber yang mana mereka siap berbagi kisahnya tentang suka duka jadi anak kos. Halo. Ini perkenalkan sama ada Mas Hadi atau Bang Hadi. Oke, halo teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton ya. Perkenalkan nama saya Hadi Firmansyah. Saya juga sebagai mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Prodi Rekayasa Komputer. Buat teman-teman mahasiswa mungkin yang di UTM tahu saya ya. Dan juga buat teman-teman yang lain, salam kenal buat semuanya. Dan di sini saya terima kasih banget kepada host dan juga ke pihak Humas UTM ya, yang udah mengundang saya menjadi narasumber untuk berbagi pengalaman yang tadi ya, kos itu adalah rumah ya. Nah, mungkin di sini kita akan berbagi pengalaman nih teman-teman, apalagi buat teman-teman yang di luar sana yang ngerantau gitu, tinggal di kota orang. Gitu kita bakal berbagi cerita di sini gitu. Oke. Yang kedua itu ada Kak Sherly. Boleh perkenalkan Kak Sherly? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sherly Agustina. Saya dari Prodi Sistem Teknologi Informasi dan dari kampus ini juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita. Oke, seru-seru banget ya para narasumber kali ini. Dan kita untuk teman-teman yang mendengarkan dan menonton, tetap stay tune sampai akhir episode ini. Karena kita bakal berbagi pengalaman mulai dari awal mereka merantau, terus culture shock mereka merantau di Jakarta seperti apa. Dan kita bakal kupas tuntas mengenai mahasiswa merantau ke narasumber ini. Jadi kita langsung aja nih ke segmen selanjutnya. Oke, kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi deh. Langsung aja ke inti ceritanya aja. Boleh banget. Ya, ini kita masuk ke segmen berikutnya ya. Kita masuk ke segmen cerita awal perantauan. Gimana sih mereka tuh merantau dari kota yang mereka tinggali pada saat itu, terus mereka berkuliah di Jakarta dan memutuskan untuk merantau. Pasti ada apa ya? Mungkin entah itu homesick atau kangen sama rasa-rasa rumah. Jangan gitu dong, jangan gitu. Terlebay ya. Pasti ada momen-momen lucu, tapi momen-momen sedih juga pasti dirasakan sama mereka. Nah, langsung aja nih kita tanyain ke para narasumber ini. Mulai dari Bang Hadi kali ya. Oh, saya. Oke. Ya, gimana pertama kali nih merantau ke Jakarta gitu kan, pastinya ngekos dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih ke Kak Sifaya yang udah nanya mengenai pengalaman pertama saat saya merantau gitu kan. Ini perlu di disclaimer ya, karena saya nggak ngerantau pertama kali di Bogor teman-teman. Jadi
di tahun 2022 nggak apa saya cerita panjang Ya, nggak ya apa-apa. dari awal. Bisa sharing ke teman-teman Oke. yang merantau juga. Jadi saya di 2022 itu ngerantau ke Bogor karena alhamdulillah pas itu keterima di salah satu PTN. Tapi ada suatu kendala di 2022 itu karena saya lulusan tahun 2022 ya. Walaupun umur saya masih ya 2005 gitu. Tapi saya lulusnya tepat karena apa ya kalau Sekolahnya bahasanya duluan cepet kali akselerasi ya, kecepatan. Oh, oke, oke. Jadi abis itu saat saya keterima ternyata ada satu dua hal kendala. Akhirnya saya menetap di Bogor di rumah abang saya di sana. Dan pada tahun 2022 itu setelah saya gagal, bisa dibilang gagal atau belum gagal atau gimana saya nggak tahu atau belum berhasil. Tapi di tahun itu saya memutuskan untuk bekerja teman-teman. Jadi saya bekerja sebagai admin lah di suatu perusahaan gitu. Dan setelah itu pada tahun 2023 itu saya ingat banget, kayaknya itu sekitar akhir Oktober 2023 ada satu tetangga dari abang saya yang di Bogor itu menawarkan beasiswa dan kebetulan sekali beasiswa di sini di Jakarta gitu kan. Pada tahun pertama, tahun kedua, yaitu semester 1, semester 2 itu saya belum di Jakarta teman-teman, masih di Bogor, masih PP lah, bisa dibilang pulang pergi. Ya, masih pulang pergi kalau dari Bogor, sana. guys. Terus Tapi karena saya rasa naik kereta tuh agak gimana ya, sumpek dan juga penuh terus dari jam ke Capek. jam gitu kan. Capek, belum lagi ya macet gitu, panas. Jadi saya konsultasi ke keluarga, ke abang, ke orang tua, dan akhirnya di semester 3 dibolehin untuk ngekos gitu. Akhirnya saya pindah ke Jakarta. Mungkin ini pengalaman pertama saya ya, sendirian gitu. Apalagi saya anak bungsu teman-teman, wah, nggak bisa yang sendiri kan. betul. Nggak bisa sendiri, beda. Gap year ya jatuhnya ya. Ya saya gap year Oh, setahun di oke, situ. oke. Akhirnya saya tinggal sendiri di kosan. Awal-awal kosan sebulan ngekos itu ditemenin sama mama malah. Anak bungsu guys. Biasa anak bungsu emang panggil saya ya. Awalnya mungkin saya ngerasa kayak ngapain ditemenin gitu. Tapi mama saya karena saya anak bungsu dari kecil juga sering ditemenin kemana-mana. Jadi ke bawah sampai saya dewasa. Dia nganggap saya masih anak kecil. Tapi saya wajar karena setiap orang tua pasti ada khawatir sama anak-anak ya. betul. Apalagi dia baru tahu kalau saya pertama kali tinggal sendiri gitu. Di sebulan pertama tuh enak teman-teman. Saya bangun kadang kesiangan gitu karena kebetulan tuh di libur semester genap tuh itu 2 bulan libur dan tepat di bulan pertama itu saya pindah ke kosan karena libur terus kan. Jadi mama itu kan saya bangun siang nggak kalau libur ya. Jadi pagi-pagi mungkin baju udah siap semua, jadi kayak bener-bener kayak di rumah gitu. Itu masih enak tuh sebulan pertama. Tapi setelah mama pulang ke kampung, karena kan saya kampungnya di Lampung ya teman-teman, di Sumatera. Jadi di situ saya ngerasain gimana kayak ngatur keuangan, harus beres-beres sendiri. Ya bahkan awal-awal mungkin udah berantakan banget tuh kamar. Tapi makin ke situ itu jadiin pelajaran teman-teman. Ketika saya ngerasa bahwa itu tuh hal buruk buat saya. Yang dimana kalau saya nggak membiasakan diri, kedepannya saya bakal buruk juga kesannya gitu. Makanya ketika saya udah ngerasa hidup sendiri, kenapa nggak saya gitu yang gerak? Karena kan mau gimana pun kalau kita hidup sendiri ya yang nentuin itu kita, bukan orang lain. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga buat saya, dimana jangan sampai bergantung kepada orang lain, apalagi kayak bergantung kepada orang tua gitu kan. Kita sebagai anak, mau itu anak bungsu, anak tunggal, kayak apapun itu, kita harus tetap bisa mandiri. Jadi kita belajar dulu dari diri kita sendiri, baru setelah itu ketika kita bersosialisasi ataupun ketemu orang-orang di luar, kita itu bisa membiasakan diri untuk mengatur mereka. Jadi jangan sampai kita dari diri kita aja nggak benar buat ngatur diri sendiri, tapi kita udah ngatur orang lain gitu. Jadi emang ini benar-benar saya rasain. Ya awal-awal bahkan saya tidur nggak nyenyak sama sekali, nggak nyenyak. Pertama sugesti ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman kayak takut kayak wah di kosan nih, apalagi teman-teman pernah nonton kayak TikTok, YouTube gitu kan, cerita kos angker gitu kan. Ini kos murah tapi angker. Apalagi tidur sendiri ya. Sendiri. Iya. Saya itu jam 2 jam 3 malam tuh suka kaget bangun, ngerti nggak sih kayak kalian bangun tapi kaget gitu kayak wah deg kayak deg-degan gitu dada kita. Nah tuh benar-benar sugesti banget saya kayak ngerasa, apalagi kosan saya kebetulan banget tuh TK kan teman-teman. Di TK itu pas banget gabung sama TK. Jadi saya ada sugesti kayak hantu sekolah, ngerti kan? Iya. Dari cerita saya zaman dulu udah ada hantu sekolah. Jadi kayak ngerasa ada kan kayak mitos katanya sekolah itu dibangun dari kuburan. Pernah dengar kan? Iya, pasti. Jadi kayak aduh ini angker nih, apalagi gelap semua kan di lorong-lorong gitu. Takut tuh saya. Tapi sebulan 2 bulan
saya takut, akhirnya terbiasa di kosan. Dan juga kebetulan saya udah dibekalin cara masak atau gimana, jadi pas di kosan saya bisa masak sendiri. Dan juga ya namanya saya dulu kan apa-apa diatur orang tua ya, keuangan saya diatur, apa-apa diatur gitu. Tapi di sini saya belajar untuk ngatur diri sendiri gitu teman-teman. Ya mungkin ya itu sih pengalaman saya selama di sini itu ya pengalaman yang berharga lah buat saya gitu. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu kalau Bang Hadi ini ngerantau di mana, boleh dikasih tahu ke Oh iya. lain. Bisa tadi dari notis sih saya dari Lampung. Iya. Tapi ya benar teman-teman, saya itu dari Lampung ya teman-teman. Saya tinggal di Lampung Timur. Mungkin nanti ada teman-teman yang nonton dari Lampung Timur atau dari Lampung lainnya. Salam kenal dan juga yang Jauh buat juga luar ya. daerah ya. Salam kenal semuanya. Iya. Oke nih, tadi kan kita udah dengerin nih kisah pertama kali dia rantau ke Pulau Jawa kan, awalnya dari Pulau Sumatera, terus juga pindah dan dari PTN ke swasta gitu. Dari narasumber pertama, coba kita dengerin nih dari narasumber kedua. Coba gimana sih pengalamannya dari mulai pindah pulau, terus ngekos gitu. Oh ya, Iya. sebelumnya sih makasih Hadi ceritanya sangat mengharukan. Struggle-nya tuh ada ya? Iya. Ya, teman-teman dia pindah pulau, teman-teman bukan jual pulau. Oke, jokes. Saya Agak ngeri dikit ya. ya teman-teman, aku pindah pulau dari Sumatera Barat ke Pulau Jawa ya. Jadi tuh aku tuh tamatan 2023, mungkin lebih tuaan dia daripada aku. Nah, jadi kita ini ya. Jadi aku tahu kampus ini tuh dari tante aku, soalnya dia juga kuliah di sini. Jadi waktu jadi aku tuh tamatan 2023 itu habis tamat itu langsung kerja. Cuman kerjanya tuh ya mungkin masih di tempat keluarga. Kerjanya tuh di bagian desain gitu, desain spanduk, banner, lain-lain lah pokoknya. Aku tuh belajar desain itu selama 1 bulan. Terus 1 bulan itu belajar desain, terus desain, terus 2 bulan 3 bulannya 2 bulan 3 bulannya mungkin udah agak lancar, tapi kayak masih ada shortcut dari aplikasinya yang masih belum tahu. Terus di bulan Oktober apa September gitu, aku dikasih tahu sama tante aku kalau di kampus ini ada beasiswa. Nah, terus itu aku posisinya masih kerja di situ. Terus aku kayak pengen awalnya tuh kayak ya udahlah tahun besok aja gitu. tapi gitu ya? udah males gitu kan, kayak telat banget. Terus dipikir-pikir lagi, tapi Kasian banget nih kesempatan, udah coba dulu kan. aku coba ituin Keep ya, Iya. Keep aku coba buat daftar, bikin akun aku sendiri karena masih kerja. Nah terus aku ke Jakarta itu bulan Oktober kalau nggak salah, bulan Oktober. Nyampe di sini tuh aku nggak langsung ngekos gitu, enggak, cuman kayak nyampe sini tidur di tempat adek ayah aku. Tidur di situ beberapa hari. Nah terus habis itu baru deh kita nyari kos di sini. Terus dapetlah di sini, dekat sini. Di situ terus sih. Terus. Kiri. Kanan habis. Kosnya tuh agak kaget ya awal dapet kosannya itu kayak kamar, iya kayak kosan emang kamar, cuman kamarnya tuh kayak sempit, kecil. Jadi Enggak juga sih, kayak pertama kali lihat kosan gitu. kayak pertama kali lah ini. Terus kepikir Nanti ini kayaknya lebih gedean kamar aku yang di rumah dan Aduh. jadi mikirnya kayak gitu kan, tapi dipikir lagi ya udahlah, yang penting bisa tidur gitu, nggak kena hujan, nggak kena panas. Betul. Dinikmatin ya. Harus dinikmatin sih kita sebagai anak. Kasurnya. Kasurnya, Oh. jangan kasurnya nggak bisa dimakan. Nah, mungkin mau makan kasur. Ya rayap dia. Iya.
tuh pindah kos itu udah 3 kali. Yang kos pertama itu nggak nyaman gara-gara ada yang tinggal di situ. Setiap hari tuh berantem mulu, entah itu sama siapa aku nggak tahu, entah sama anaknya, entah sama siapa aku juga nggak tahu. Oh, dia gulat tuh. Oh, berarti bukan kos khusus perempuan gitu ya, Kak? Aku udah nyampur sama ibu-ibu yang udah punya anak. Jadi dia tuh sering marahin anaknya. Jadi berisik ya kitanya ya. Kurang bisa istirahat juga. Sebagai mahasiswa itu ada kelas online-nya. Ada kelas online-nya. Jadi Kadang-kadang pas Zoom itu banget ibunya marah-marah. Jadi aku kayak, ya Allah lagi Zoom lagi gitu ya. Kayak malu banget. Terus ya nggak enak juga di kos yang pertama itu. Abis itu pindah lagi tuh. Pindahnya nggak tempat lain, ke depan. Ke depan kos itu. Ke depan kos itu. Di tanah lapang tuh. Oh, bukan. Kan depan kos tadi. Iya. Depan kos itu ada rumah. Ya, ada pindah di situ. Nah, pindah ke situ itu pun nggak kos kayak nggak khusus perempuan, kayak kita nyampur lagi tuh sama suami istri. Berantem terus suami istrinya. Oh, kamar tuh. Enggak dong. Kayak rumah, terus ada kamarnya 3. Ada kamar 3. Nah di situ kita sama orang Minang itu ada berempat. Ada aku, tante aku, terus ada temen aku juga, dia juga dari kampus ini. Terus kita ngekos di situ kan. Terus yang ketiga pindah kemana lagi nih? Yang ketiga aku pindahnya ke Pasar Rumput. Pasar Rumput. Ya. Nah, itu aku nyari kosnya tuh kayak susah banget. Mana lagi nih pindahnya gitu. Kayak sini tuh udah nggak ada lagi kos yang buat cewek, udah susah banget nyarinya. Dapet tuh di Pasar Rumput, ya mungkin jauh dari kampus. Sih nggak apa-apa, dekat sama pasar. Itu kan yang paling dicari yang mana kos ya, dekat sama pasar. Kita nggak pusing-pusing mau beli bahan makanan kemana lagi. Kayak apa sih pertama kali menu deh di Pertama kali kosan gitu apa? menu yang paling sering dimakan bagaimana nih? Yang paling sering dimakan nih. Yang paling sering dimakan sih Mie. ya nggak jauh-jauh dari itu udah pasti. Iyalah. Mie telur ya, mie telur biasanya. itu pasti makanan itu. sih kadang-kadang kalau kita libur atau pengen masak kita masak. Cuman kalau lagi malesnya ya kita nggak masak, beli makanan aja gitu, lebih gampang. Tapi kan boros juga kan, kita sebagai anak kos itu kan harus bisa mengatur keuangan. Kalau kita boros-boros nanti gimana gitu. Jadi memang anak-anak kos ini apa ya? Ada perjuangannya lah ya. Apalagi untuk menimba ilmu gitu di kota orang gitu, di kota lain. Belum tuh dia apa sih nyambung lah sama culture-nya gitu ya. Tapi di kos yang sekarang nyaman. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah pasti insya Allah deh. Insya Allah cuma 99% loh. Iya. Sih. Oh gitu. Betul. Tapi kesehariannya kalau ke kampus jalan kaki, naik TJ. Aku ke kampus itu jalan kaki. Kalau Bang Hadi Wah, naik helikopter. pesawat tadi. Tadi kan bandaranya situ tuh. Bandaranya di parkiran UTM. Oh iya, siap. Itu ada helipad di parkiran UTM. Iya. Ini naik heli udah pulang sih. Itu bentuknya kayak drone gitu ya. Nggak muat. Masa kayak gini sih naik itu nggak bisa dong. Ada lagi bentuk drone. Terus kalian ada homesick gak sih? Kalau misalkan rindu rumah gitu, apa yang kalian lakuin gitu? Kalau homesick itu pasti ada ya, namanya anak kos. Yang sering aku rasain tuh kayak bosen banget nih. Biasanya tuh di rumah bisa ngomong sama keluarga, bisa main ke rumah keluarga yang ini gitu. Kalau di kos kan nggak ada ya, cuman ya kita sendiri lah ya. Sih sama kayak makanan lah, masakan dari ibu itu dikangenin banget sih. Kalau Bang Hadi gimana nih? Itu udah pasti sih, udah pasti. Udah pasti. Udah bener apa ya, rindu rumah. Bahkan kalau kalian lihat TikTok saya itu postingan ulang. Tolongan anak bungsu ya? Gak bercanda banget. Tentang orang tua semua. Iya. Apalagi
apa ya, orang tua kayak apa ya, kayak Saya udah kayak raja kalau di rumah tuh. Anak bungsu. kayak Iya, anak bungsu. pagi-pagi udah disiapin sarapan. Makanya kalau di sini saya pasti ya itu sih yang paling benar-benar bikin saya apa ya, kaget gitu, terbiasa nggak sarapan. Kalau di rumah tuh saya udah sarapan terus pagi itu orang tua udah pasti nyiapin sarapan. Kalau di sini nggak sarapan saya malah mual. Jadi udah terbiasa. Dan saya bangunnya kan siang mulu biasanya kalau libur. Jadinya suka nggak sarapan. Nah, itu yang bikin saya mual gitu. Terus juga masakan orang tua tuh udah pasti itu masakan yang paling best ya teh di dunia ya, udah paling best banget gitu. Ya kalau mau nanti coba di rumah saya kita makan sama orang tua saya. Oke. Siap. Nah habis itu apa lagi ya? Oh ya pasti tiap malam kayak kepikiran gimana yang ngobrol sama orang tua. Bener kata Kak Sherly tadi ya. Itu ngobrol sama orang tua tuh hal yang sangat-sangat luar biasa. Yang dimana tadinya kita ngobrol tatap muka gitu kan. Tapi di sini sekarang kita cuman cuma kadang telepon call ya. atau video call gitu. Itu pun kalau jaringannya nggak jelek gitu. Kalau jelek kan susah. Lagi ngomong kayak terbata-bata, kita nggak tahu ini ngomong apa gitu kan. Kita nggak tahu. Iya, delay banget. Makanya kalau ngomong sama orang tua langsung tuh kayak apa ya? Benar-benar bisa deep talk gitu kan. Di kayak momen yang paling kena banget lah. Iya. Karena saya tuh mungkin terbiasa cerita sama orang tua, jadi bahkan sama kakak pun nggak bisa cerita gitu. Jadi ceritanya kalau nggak sama ibu Terbukanya sama ke orang tua. ya saya ada keluhan apa-apa ke orang tua, keluhan apa-apa ke orang tua. Jadi saya udah terbiasa ya. Jadi makanya pas ada masalah atau apapun, karena saya udah biasa sendiri di sini, saya jadi agak sedikit ada space gitu antara saya dengan orang tua saat cerita. Jadi saya kayak ragu-ragu cerita nggak, takut orang tua khawatir karena kan jauh nih. Betul. Kita kan jauh kan sama orang tua. Tapi ketika kita di sana, ketika kita ada apa-apa, kita ngomongin sekeluh kesah kita, mereka nggak khawatir karena kita masih di sisi mereka kan. Tapi kalau di sini ketika saya pengen cerita, Wah, saya ada masalah ini. Takutnya orang tua Sama-sama khawatir gitu, khawatir. Apalagi orang tua udah tua ya gitu kan. jadi saya kepikiran saya cerita ke siapa lagi gitu. Nah itu sih yang benar-benar apa ya, bermasalah menurut saya. Saya jadi kayak nggak bisa terbuka lagi. Biasanya saya sama ibu tuh udah benar-benar cerita banget, kayak apa-apa saya ceritain. Ya tadi saya bilang emang anak mami. Ya, kalau saya nggak anak mami kan yang lain saya siapa gitu kan. Bener kan? Ya. Betul. Nah makanya itu saya nggak bisa cerita ya apa-apa. Ada masalah pun ya saya pendam sendiri karena takut orang tua khawatir. Itu. Lagi kalau sakit ya, biasanya tuh kalau sakit tuh ngadu. Ibu aku sakit demam. Itu nyiapin obat. Buat kita ya. Tapi kalau pas ngekos demam ya udah minum obat sendiri. Kadang kalau malesnya minum obat nggak minum obat, ya udah biarin aja. Tanah. Paling mentok-mentok kalau malas ngapa-ngapain, main HP. Ya kan HP kalau Sakit tuh udah tiduran aja. tidur seharian. Gak ada yang nanyain. Kalau cuma kan nanyain. Kenapa nggak keluar kamar? Karena lagi demam. Ya, Tapi secara nggak langsung tuh anak-anak perantau ini membangun mental yang kuat. Iya, benar. Jadi dia tuh Bangun bisa gitu kan. bukan Oh bukan. apa ya? Ya membangun dirinya supaya mentalnya lebih kuat Wah, lagi itu benar. gitu. Hah? Karena mereka harus terbiasa dan nggak apa ya? Nggak andelin orang lain lah istilahnya nggak. Jadi kalau juga bukan kan sendiri. apa sih merubah kepribadian sendiri lah. Ini cerita aja, saya makan minum obat tuh saya harus ditumbuk dulu. Tahu kan yang dihalusin? Oh ya tahu. Saya nggak bisa nelan obat. Oh gitu. Ini nggak bisa nelan obat. Biasa kalau di rumah tuh ibu, bahkan sampai saya lulus SMA mungkin itu udah saya pas digilingin sama orang tua dihalusin gitu obatnya. Ketika di sini saya belajar nelan obat. Akhirnya sekarang udah bisa nelan obat. Itu pelajaran. Memang menurut saya harus di hal-hal kecil seperti itu ya kita harus belajar loh. Oke. Tuh. Kan tadi ceritanya kayaknya sedih-sedih mulu ya. Sekarang mau nanya sih, apa sih hal-hal unik gitu yang kalian rasain pertama kali ngekos gitu? Mungkin ada kejadian yang lucu atau menurut kalian bikin malu diri kalian nih? Iya. Momen yang paling bisa dilupain. Iya betul. Momen lucu atau momen unik gitu yang kalian kayak nggak expect gitu kalau misalkan malu banget deh gitu atau apa? Coba dulu nih. Ada nggak di kos-kosan nih pertama kali gitu ke kos-kosan? Ini sih lebih ke bahasa ya. Mungkin bahasa sini sama Sumber itu kayak beda banget ya. Jadi tuh waktu itu tuh aku pergi sama teman, terus aku nanya tentang kalau sih kan bensin. Tapi aku nanya
minyak motor kamu ada nggak gitu. Terus temen aku nanya minyak motor. Kalau di sana minyak motor. Iya, minyak. Iya minyak motor. Emang minyak kan bukannya? Iya, minyak. Iya. Terus aku Minyak apaan? Oh, bensin ternyata. Terus aku ya Allah malu banget. Iya. Susah banget sih kalau itu. Jadi harus kayak belajar dari nol lagi gitu. Iya. Orang tuh ngomong bahasa Indo tuh kan ya Allah capek banget ngomong Indo. Kenapa nggak Gampang. Indo. Ya, itu. Bahasa Jakarta, bahasa Jakarta. Bahasanya. Oke. pulau Iya. Lah kita sama. Ya, Sama-sama. Ya Allah. Oke. Terus kalau Bang Hadi apa nih? Kalau saya itu yang pertama kali kuliah kayaknya. Saya heran sama sarapan mie ayam. oh iya. Saya heran. Oh iya. Saya nggak pernah tuh sarapan mie ayam. Biasanya kalau di Lampung khasnya apa tuh? Kalau sarapan tuh saya udah tahu tuh kayak lontong sayur, nasi uduk. Itu paling dua itu. Ya nasi-nasi lah ya intinya. Lontong sayur iya lontong juga. Ya di Tapi Padang lontong ya. Ini mie ayam sekte mana ini kata saya kan? Tapi saya sekarang udah kena nih sarapan mie ayam. Udah kena tuh. Iya makanya itu kaget ini sarapan mie ayam emang iya ya. Pas saya lihat di belakangnya bakal yes. Tadi sarapan mie ayam Iya, jadi kayak sarapan mie. kaget gitu kan. Tiba-tiba kok orang sarapan mie ayam pas saya lihat di belakang kampus ternyata banyak yang jual mie ayam gitu kayak mana rame lagi yang sarapan gitu kan. Aneh banget nih orang-orang sarapan mie ayam. Tapi ketika saya coba saya ketagihan ternyata. Ternyata ya nggak salah Kebiasaan Jakarta, Iya, kebiasaan Jakarta. Iya. Apalagi kan di Jakarta kan orang apa ya banyak sih sebenarnya. Tapi saya sampai lupa saking banyaknya gitu. mie ayam, bakso, kayak kaget banget. Ya Allah, nih kok orang pagi-pagi makan bakso, mie ayam, sambalnya banget sih. Biasa kan kita kayak makan lontong ya, pagi lontong atau nggak pecel itu kalau di tempat aku pecel. Kalau sini malah bakso, mie ayam. Oh, di kan ada ini nggak yang pagi-pagi makan lontong sama gorengan, Ratos. Ya, enggak apa-apa, enggak lanjut. makan nasi lagi. Iya. Ada. Oh, ada. Kan makan lontongnya pagi, ntar makan nasinya kira-kira jam 10. Tapi lontong tuh nggak bikin kenyang banget gak sih? Ini abis makan, misalnya nih, Pakai 2 kilo ya. Iya, enggak 2 kilo. nanti ada. Iya kekenyangan. Habis makan lontong. Makan gorengan, tambah lagi nasi. nah biasanya ada tuh kayak gitu tuh. Biasa sih mie pakai nasi sih ya. Nah itu emang udah apa lumrah lah se-Indonesia. Ya, Mie sama nasi itu. karbohidrat. Sih, meskipun sama-sama karbo. Mm-mm. Kalau udah lapar banget, udahlah mie sama nasi udah. Ya. Nah jadi kan sarapan sama apa bahasa ya. Ada lagi gak kira-kira hal unik lain gitu? Misalnya pergaulan teman atau Pergaulan. Iya sih. Udah pasti sih. Kaget ya sama pergaulan di Jakarta sama di pulau kalian. Iya. Beda-beda banget. Mungkin dari cara ngomongnya kali ya. Ya sudah beda ya. Kalau di sini kan, Sangat berbeda. sini kan lu gua gitu. Kalau di sana apa tuh? Kalau di aku biasanya sih kita kalau kayak ada yang sebut nama atau enggak kayak waang. Kalau waang itu buat cowok, waang gitu. Kalau cewek kau, kau. Enggak, kau, tahu? kau. Kayak misalkan mau ngomong nih ke temen cewek, misalkan belum udah akrab banget sih, kau kemana gitu. Aku mau kemana gitu. Oh. Nah itu guys itu sedikit bahasa baru ya. Bisa jadi mungkin Iya nih ya. Pelajaran nih Barat. Padang. Enggak, maksudnya. Baru ya bagi kita yang nggak tahu. Bagi kalian yang nggak tahu nih ya. Oke, kalau di Lampung apa nih khasnya kayak misalkan aku kamunya tuh diganti bahasa apa? Bahasa Lampung. Ya maksudnya bahasa Lampungnya gimana gitu jelasin. Kebetulan teman-teman ini disclaimer lagi. Saya Timer. orang tua saya dua-duanya orang tua saya itu Palembang semua teman-teman. Tapi saya tinggal di Lampung. Di lingkungan keluarga saya ngomong Palembang, tapi di teman-teman atau lingkungan sekitar saya ngomong Lampung. Oh jadi bisa 2 bahasa. 2 bahasa nih. Saya ajarin Sama Jakarta. Iya. Kalau di kampung bahasa saya 2. Jakarta. Iya. Gimana kalau coba contohin Palembang sama Lampung tuh Kalau gimana? Lampung aku tuh nyak. Nya. Bukan pau, bukan Ini pau. Lampung ya guys, Lampung. Ya. Terus Enggak, bukan. Nyak agopo. Jadi kayak ada
tekanan al. Jadi kalau orang yang nggak biasa ngomongin pasti kakaknya susah. Nya ago kapo tuh. Itu apa artinya? Saya mau kemana? Oh, kalau di sini kan nyak tuh nyak babe gitu. Ya terus apa lagi ya? Nya ago menganapi. Apa tuh artinya? Jadi nya ago menganapi. Jadi saya mau makan apa? Nah, Oh, kalian nyambung ya? semua itu sampai sama-sama ya, bahasa Oh alah, iya ya. itu untuk bahasa Lampung ya. Terus untuk bahasa Palembang, saya harus ngatur logat nih. Kau nak kemana? Itu kan kamu mau kemana? Terus lagi apa ya? Banyak Aku udah nyaman nih di sini nih. Aku udah tidak nyaman gitu. Ya banyak O-nya nggak sih kalau bahasa Palembang? Ya, Oh, jadi lebih ke juga. O. Tapi itu tergantung daerah juga. Nyonyo. Terus aku nih wong Lampung aku nih. Terus kalau wong Palembang tuh wong Kitogalo. Ya kan? Jadi kayak orang kita semua gitu orang Palembang kan. Pokoknya gitu ya, misalnya dia Bang Andi mau main nih sama temennya nih, ngobrol lu sama orang tua aja pakai bahasa Palembang, gua langsung Lampung gitu. Makanya Dan saya campur-campur. Tapi Lampung sama Palembang agak-agak ada mirip-miripnya. Jadi kayak masih terbiasa. Nyambung. Terus juga ada teman-teman yang mungkin dia taunya saya Palembang, jadi ngomongnya bahasa Indonesia. Padahal lingkungan saya itu Lampung semua kan, harusnya bahasa Lampung. Tapi karena mereka tahu saya bukan orang Lampung asli, jadi ngomongnya Indonesia biasanya gitu. Makanya nggak heran kan, jadi logat saya nggak kebawa karena saya juga terbiasa pas dari kecil juga ada yang ngajak bahasa Indonesia gitu, nggak yang bahasa daerah doang. Gitu. Oke. Emang ya cerita awal perantauan tuh emang penuh warna gitu. Oh, iya. Banyak lika-likunya, banyak struggle-nya, tapi itu yang mereka hadapi dan membuat mereka menjadi lebih kuat lagi, guys. Kuat. Iya. Terus kita langsung aja nih ke segmen berikutnya kali ya, Kakak. Boleh banget. Silakan. Kayaknya mengenai tadi kan cerita awal perantauan ya. Sekarang kita bahas mengenai kehidupan sehari-hari menjadi anak kos nih gitu. Susah Pasti nih, kan berat. misalkan nih kalian kan kuliah nggak full day. Full day gak sih kalian? Enggak. Oh enggak. Pasti ada di mana libur atau dosen itu diganti jadi online bukan Tuh. offline ya kan? Pak siapa? Oke. Iya. Siapa? Kamu mau jawab duluan? Enggak, belum selesai. Emang terlalu semangat ya? Iya, terus semangat banget nih. Iya emang. Ya terlalu semangat banget. Tadi sampai mana lagi? Sampai online. Oh ya, dosennya kan ada yang online gitu. Apa sih yang kalian lakuin gitu di kos gitu? Apa kalian ketemu teman-teman, ngerjain bareng? Oh, kita lanjut aja nih guys ke segmen selanjutnya. Tadi kan udah cerita tentang awal perantauan mereka nih gimana gitu. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke kehidupan sehari-hari menjadi anak kos kali ya. Karena kan mereka ini kan posisinya kuliah, bukan kerja yang emang full day gitu. Kuliah pasti ada liburnya, terus kadang ada pergantian jadwal karena dosennya ada keperluan atau hal-hal lainnya gitu. Kadang juga bisa diganti secara online gitu. Nah, gimana sih kehidupan kalian sehari-hari di kos gitu? Kalau boleh diceritakan gitu. Nggak ada saya. Kalau misalkan online ya, kalau nggak ada kegiatan di kampus gitu kan, kita ngapain di kos? Itu saya kebetulan kemarin yang pas libur akhir semester genap, nggak libur 2 bulan, saya nggak pulang. Saya nggak pulang, jadi saya di sini tetap karena ya saya pengen ngerasain dulu gimana di kota gitu kan. Jadi selama itu, karena kan biasa saya libur dikit pulang. Saya rasain dan ternyata ya gabut banget. Iya, betul. Jadi nggak tahu nih mau ngapain, apalagi di kosan gitu. Seharian scroll TikTok doang, terus main laptop doang, nonton ini, nonton itu, nonton Netflix lah dan lain-lain. Jadi kayak ngerasa, itu jenuh banget sih. Dan akhirnya gimana ya? Ya itu kayak nggak ada kerjaan gitu. Kita nggak ngapa-ngapain. Dan juga ketika kuliah nih, kayak kuliah sekarang nih, kita kan pasti ada kayak online, terus tiba-tiba masuk jam 8, dosen ngabarin jam 9 kan. Betul. Itu udah pasti PR banget, apalagi kita udah ke kampus tuh. Ya mungkin emang iya yang rumah saya deket, tapi kan kita tadinya udah mandi, udah rapi-rapi, Iya. siap-siap, Udah buru-buru lah ya. buru sampai sini tiba-tiba online gitu kan. Ya ngapain lagi gitu ke kos? Kalau gabut kayak mikir ngapain nih di kosan nih, paling nongkrong di kampus, ya nggak tahu nongkrongin apa, sendirian gitu kan. Karena malas juga mau balik ke kosan, karena di kosan juga nggak ngapa-ngapain gitu, makanya tuh gabut banget. Terus apa lagi ya? Ya itu sih, saya emang nggak ada kerjaan. Kalau misalkan nggak ada kuliah, paling saya ya sih kesini gitu kan, ke kampus, ketemu teman-teman, ataupun nanti teman-teman mau ngajak nongkrong gitu, ya udah ikut teman-teman.
Karena kalau ngomong di kos kita cuman kuliah sampai jam 12. Terus sisanya kita nggak ngapa-ngapain kan? Iya, apalagi di kos nggak ada TV ya kayaknya. Nggak ada. Kan makanya Ada TV sih, hiburannya di mana cuma di HP kos. nggak sih? HP, laptop udah. Kalau misalnya dua-duanya mati, Udah. tinggal tidur. Tinggal apa? Nontonin mimpi aja. Kalau mimpi. Iya, sih kan. Iya, Itu situ aja sih. Sally ngapain? ya, astagfirullah. Kenapa nggak sekarang komodo aja? Tadi mau komodo sih, komodo. Kalau aku sendiri sih, kalau kayak libur kampus itu sih biasanya kalau cewek pasti beres-beres tuh pasti ya. Cowok juga. Masa iya? Tidak disebutkan. Iya. Oh, berarti dia nyebutin. Oh, makasih Kalau banget. nggak Sally. males katanya kalau cowok itu. Ya paling kayak beres-beres, misalkan pagi cuci baju, misalkan beres. Rajin banget sih, iya. Iya. Itu gambaran gua banget. Apaan sih? Terus. Udah kelar. Beres-beres, istirahat. Ya, mau ngapain lagi? Ya, aduh. Biasanya kalau di rumah tuh mau ke rumah ini deh, itu deh bisa. Enggak dong. Kamar sendiri, rajin banget. Iya. Bersih membantunya ibu kos. Enggak. Kadang tuh kalau gabut, kita suka ke Ke balkon atas, mungkin merenungi nasib. Nasib sebagai merenungi nasib sebagai anak kos, tapi anak perantau. Emang nggak panas di balkon? Enggak, itu nongkrongnya tuh malam atau enggak Malam. sore. Ya, lagi seringnya tuh malam. Ada. Dua malam. Enggak sih, enggak sampai. Itu kayaknya Ke kuntilanak sih. Gili bapak jam 2 malam tuh kuntilanak sih. Ya, itu banget. Terus nggak ada niatan lompat nggak? Alhamdulillah. Jangan sampai. Nih, jangan sampai. Di rumah itu, ya Allah. Kok dia bisa gitu ya bunuh diri, loncat, nggak mungkin. Ya, emang. Tanya. gabut deh. Gabut, ya Kalau lihat. dia mau loncat pun ke atas atap rumah orang sih. Paling. Jadi kalau lagi di balkon sambil ngeliatin atap-atap rumah orang lain gitu ya. Ya, ada yang bolong nggak nih ya? Kalau ada yang bolong saya masukin gitu kan. Iya benar. Oh, Kucing lagi kafe, dia ke kafe. Kucing lagi ke atap-atap lain, satu atap lagi gitu. Oh, dia lagi jadi Batman tuh. Apalagi kalau misalnya kucingnya lagi nungguin nasib nih, itu juga sama nih. Tepat aja gitu. Telepati. Lanjut Kak. Terus kalau buat Misalkan jadwal ngampus ya, misalkan hari Senin nih kita tuh ngampus cuma 1 matkul doang. Pernah tuh mungkin beberapa minggu yang lalu itu tuh kita udah mandi dari pagi, udah bangun dari pagi, udah beres-beres lah pokoknya ya, jalan kucuk nyampe kampus, dan nungguin dosen, terus dosennya baru ngabarin nih jam 9 apa jam berapa itu. Hari ini kita nggak ada perkuliahan. Jadi kayak ya Allah. Wah, itu langsung tuh merenungi nasib. Di balkon. Enggak. Ya Allah, kenapa nggak dari tadi malam? Dari tadi malam sih ngomongnya ini dosennya, ya Allah kenapa baru sekarang? Kalau aku sih nggak apa-apa ya, cuman yang kasihannya tuh anak-anak di rumahnya jauh, nyampe sini mau balik pulang lagi. Saya dari Padang gitu kan ke sama sini. Dosennya Oh jauh kan. nggak pakai pesawat. Atasnya ada parkirannya. Terus Itu doang sih dari aku. ini. Ya tadi kan masalah sehari-harinya gitu, kalau misalnya lagi kosong kuliahannya ada yang bersih-bersih, ada juga yang cuma nonton HP, laptop, tidur. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bikin apa? Yang jadi udah rutinitas buat apa sih sebelum berangkat gitu, ataupun setelah perkuliahan di kosan tuh ngapain gitu rutin. Wajib gitu bagi kalian yang kalian harus lakuin gitu. wajib tuh tidur nggak? Sholat. Ya. Sholat sih bener. Semuanya kayaknya ya sholat.
Kan sholat nomor 2. Aduh. Kan nomor 1 syahadat. Oh iya. Tadi kan udah kayak sehari-harinya tuh ngapain aja, terus ngelakuin apa aja gitu selama perkuliahan ataupun lagi libur kuliah. Nah, kalian tuh gimana sih cara manage waktunya antara keperluan di kos ataupun tugas atau di perkuliahan tuh gimana sih, coba? Tolong ceritain dong. Siapa? Aku. Iya, Kak Shirley dulu. Kalau aku sendiri sih kalau buat manage waktu itu dari bangun tidur apa gimana nih? Day in my life. Boleh sih seenaknya Kak Shirley aja. Kalau buat misalkan aduh, gimana ya cara ngomongnya ya? Tidur. Ku terus mandi. Ada aja jokesnya ya. Aduh. Nah, kalau buat aku sendiri itu misalkan lagi ada perkuliahan nih. Bangun ya, pasti bangun pagi ya. Kalau jadwalnya pagi, bangunnya pagi. Terus selesai kuliahnya jam 12. Kalau ada tugas ya mungkin lebih ke tugasnya dulu sih yang dikerjain, baru ke yang lain. Kalau udah habis selesai nugas, palingan tuh nugas kadang suka lupa makan. Kalau anak kos pasti gitu ya. Oh, jadi kayak Oh, makan tuh apa ya? Gitu, lupa kan? Iya. Gua baru nyambung lagi. Iya ya. terus. Kayaknya kalau Bang Hadi ini yang lupa tuh tugasnya deh, bukan makan ya. Makan nomor 1. Lebih ini tugasnya dulu sih, baru Makan, baru mengerjakan. Yang lain mungkin yang permisa mungkin kayak gitu juga ya, yang mahasiswa atau anak sekolahan mungkin juga kayak gitu. Atau aku doang nggak tahu juga ya. Aku. Coba. Terus Siapa lagi nih Kak Shirley? Ada lagi nggak gitu? Cara memanage waktunya. Untuk bersih-bersih. Buat bersih-bersih itu ya palingan selesai tugasnya dulu, habis itu baru bersih-bersih, nyapu, apa segala. Itu yang bersih-bersih bukan aku doang sih, kayak ada adek aku, tante. Jadi bisa ganti-gantian gitu kitanya. Itu bersih-bersihnya seminggu sekali apa? Tiap hari. Misalkan nih, kotor nih, sapu gitu. Aduh, udah kayak apa itu ya? Tapi kalau buat cuci baju itu nunggu libur dulu deh kayaknya baru nyuci baju. Nunggu agak banyak dikit baru ntar dicuci gitu sih kalau aku cariannya. Terus ya kalau buat Bang Hadi nih gimana nih? Coba manage waktunya. Manage waktunya antara nyuci, kuliah dan sebagainya. Oke. Mungkin di kuliah dulu kali ya. Boleh. Kuliah. Tadi bangun sama, kita bangun pagi karena kan kuliahnya pagi. Ya walaupun karena kesiangan. Terus telat gitu kan. Tapi itu udah hal biasa untuk mahasiswa ya. Karena malamnya suka begadang gitu. Apalagi kita hidup sendiri kan. Kalau di rumah kan pasti ada orang tua yang ngingetin, tidur nih, tidur. Woi, tidur woi gitu kan. Enggak. Tidur di. Oh, ngapain? Wih. Enggak, itu bukan. Disuruh tidur. Kalau sini kan kita kadang-kadang beda kan. Jadi kita tidur sendiri. Iya. Akhirnya ya udah habis kuliah kalau ada tugas itu pun dikerjain. Atau kalau misalkan kasih waktu seminggu ya kita cicil kan tiap hari gitu. Terus buat bersih-bersih kebetulan kan kalau kamar saya itu kayak outnya kayak di bawah kasur tuh ada kayak sela-sela gitu itu nyimpen barang. Kalau itu biasa saya bersihin tuh ya 2 minggu sekali karena dia kan di bawah tuh kan suka berdebu. Tapi kalau untuk lantai, untuk baju-baju baru tuh kadang tiap hari. Tapi kalau malam sebelum tidur karena kan saya tuh kebetulan kalau pengen tidur tuh harus capek dulu. Takutnya kalau nggak capek tuh biasa suka begadang kan. Terus nyapain diri dulu kan. Capain diri habis itu ya udah. Nah itu sehari-hari ya. Kalau libur juga sama. Libur juga kayak nyuci baju itu seminggu sekali saya. Itu tepat di hari Minggu ataupun di hari Sabtu. Karena kan kalau hari Sabtu tuh biasanya kebetulan saya organisasi ya. Biasanya Sabtu tuh kebanyakan organisasi ataupun ada acara-acara lain di kampus gitu kan. Kecuali Minggu. Kalau Minggu kan free banget kan. Jadi saya isi waktunya untuk nyuci baju. Habis itu kalau untuk kuliah lagi nih. Terus tadi habis kuliah apa? Manage waktu. Gitu-gitu. Tugas itu. Tugas? Iya, kayak manage waktu untuk ngerjain tugas satu segala macam. Udah ya. Tugas udah. Habis itu? Udah cukup kalian. cuci baju tadi kamu bilangnya. Oh, cuci baju. Ya, kayak ada yang kedua deh. Apa tadi? Apa? Iya, kuliah terus manage waktu segi kuliah, terus libur, sama jadi tugas dan bersih-bersih lah. Oh, iya. Tadi kayak Sherly kan katanya
dia harus tugasnya baru makan. Kalau saya punya prinsip, ketika logistik tidak terpenuhi maka logika tidak berjalan. Ya, Bagus. jadi harus makan dulu supaya logika kita berjalan. Iya. sih kayaknya hampir semua cowok kayak gitu nggak sih? Lapar dulu. Makan dulu baru. Mau ngerjain ini, udah makan dulu lapar kayak gitu kan. Ya udah, jadi kita makan dulu baru ngerjain tugas biasanya gitu. Tapi biasanya kalau udah makan ngantuk. Nah, itu tuh penyakit. Mau nanya nih ya, kalian tuh ada aplikasi manage time gitu gak sih kayak waktu gitu? Kan ada tuh beberapa orang memang kebanyakan make aplikasi pengingat di HP ya. Jadi kita takutnya lupa atau gimana karena kebanyakan jadwal atau seperti apa. Ada nggak gitu sejauh ini gitu? Kalau aku sih sejauh ini nggak ada dan belum pernah sih. Kalau Bang Hadi ada? Kalau manage waktu ya, Iya. waktu itu nggak ada sih, lebih ke catatan tuh bukan manage waktu. Kayak tapi- alarm ya jatuhnya? Oh, bukan pengingat, tapi ngelis keuangan pengeluaran sehari ya berapa. Oh, oke. Terus kira-kira pernah tuh di kondisi di mana 100.000 buat seminggu, agak bingung. Bingung banget kan kayak Ya. apa ini kira-kira? Nipis gitu ya. Ya kira-kira apa nih? Nah, saya coba pikirkan ya itu memanage keuangan sih lebih tepatnya. Jadi kita benar-benar ngatur keuangan banget. Kayak sehari ini, beras masih ada nih. Jadi sehari ini kalau bisa per hari itu 10.000 keluar untuk lauk buat makan 3 kali. Itu kan pasti dipikirin kan pastinya. Nah itu benar-benar apa ya? Bukan titik terendah sih. Emang saya tuh setiap ada masalah saya pikirin, mungkin masalah ini pelajaran terbesar untuk saya ke depannya Betul. menghadapi hal-hal yang lebih besar gitu kan. Apalagi soal keuangan. Baru permulaan nih. Ya, saya anggap hidup itu sebagai apa ya? Permainan. Maksudnya permainan di sini tuh ada level-levelnya. Ketika kita di level 1, kita bakal terus ke level selanjutnya gitu. Gitu, teman-teman. Sangat bagus ya jawabannya. Oke, terus tadi saya terlintas ini ya, kepikiran. Kalian pernah gak sih ngerasa nih awal-awal merantau yang tadinya di rumah dibersihin rumahnya atau kamarnya dibersihin Kirain kita sendiri gitu. gitu? Enggak. Sekarang kalian kalau kalau udah di kos-kosan tuh bersih-bersih tuh sendiri. Tapi kalian pernah gak sih nemuin kayak ini beberapa orang ya, maksudnya kayak dengar-dengar cerita katanya ada kutu kasur lah atau apa karena emang jarang dibersihin atau gimana. Terus mulai dari situ kalian jadi kayak getol untuk rapi-rapi, rajin bersih-bersih atau gimana gitu. Ada nggak hal-hal kayak gitu? Hal-hal kecil kayak gitulah. Kalau aku sih nggak ada sih. Kalau nggak ada. Jadi sih nggak ada. Kalau Bang Hadi ada? Kalau saya paling kecoa itu Coba sih Alan. kecoa tuh sumpah. Oke. Itu kan dia kan nyari rumah tuh di kardus ya. Iya. Kan saya kan banyak kardus sepatu, dus itu. Nah, saya kan taruh di bawah kasur tuh, di bawah kolong kasur. Nah, ini nih jadi PR saya pas itu kan saya banyak nyimpen tuh. Pas saya buka, gerombolan. Terus bener-bener malas banget sumpah. Terus itu gimana? Akhirnya ya udah. Jadi kita jangan sampai nyimpen kasur, nyimpen kasur lagi. Kegedean dong. Kan dulu simpen Nyimpen kardus di bawah kolong, makanya itu jadi rumah mereka gitu. Makanya saya keluarin semua. Jadi PR sebisa lagi mungkin. ya. Ya harusnya kan kotak sepatu itu bisa kita nyimpen apa gitu kan. Iya benar. Tapi ya itu minusnya. Jadi kita nggak bisa nyimpen apa-apa di kotak yang dus gitu. Makanya saya keluarin semua biar kecoa-kecoa itu nggak nyarang gitu di kamar saya begitu. Oke. Dari tadi kan kita ngebahas mengenai kehidupan kalian di kos ya. Gimana sih perbedaan kehidupan kalian di kota kalian yang di rumah kalian yang sebelumnya sama di kos gitu? Apa perbedaan itu sangat jauh atau gimana gitu yang membuat kalian tuh shock, kaget dengan segala-galanya? Kalau aku sendiri sih nggak ada kaget-kagetnya. Mungkin karena dari kecil tuh udah dibiasain buat mandiri, kayak bersih-bersih rumah atau cuci baju itu tuh udah dibagi-bagi. Iya, udah dibagi-bagi tuh sama ibu aku. Kayak misalkan buat nyapu rumah piring itu aku, kalau buat masak kakak. Terus kalau cuci baju itu dari kelas 3 SD itu kita udah dibiasain cuci baju sendiri. Jadi kayak udah terbiasa aja gitu, terus sendiri udah biasa. Memang dominan tuh perempuan emang diajarin kayak gitu kayaknya. Iya tuh. Gue pun diajarin soalnya di rumah. Oke, kalau dari Bang Hadi sendiri gimana nih? Apalagi cowok kan. Anak bungsu lagi ya kan. Kata saya tadi gitu, saya bukannya nggak tahu ya bilang garanya atau gimana, tapi orang tua saya tuh bahkan saya mau nyuci sendiri tiba-tiba udah dicuci aja. Jadi kayak ibu tuh selalu nyuci baju saya. Mungkin kayak Bajunya harus diumpetin dulu nih. Iya. jangan dong. Nanti saya nggak pakai baju. Nah, abis itu ya di sini jadi mandiri gitu kan, nyuci sendiri. Terus bersih-bersih juga nggak pernah tuh saya disuruh bersih-bersih. Paling kayak misalkan
Kalau saya udah di kamar mulu, baru tuh disuruh. Jangan di kamar mulu tuh bersihin gitu kayak. Karena saya nggak ada kerjaan kan, maksudnya baik gitu. Buat saya tuh nggak gabut-gabut amat di kamar doang, jadi bisa ada kegiatan gitu. Terus paling masak sih, karena ibu saya itu masaknya pinter banget menurut saya. Bahkan dia di kelas 6 SD udah juara 1 masak, pernah di suatu kampung kata dia. Dia emang pinter banget masak, makanya saya diajarin masak. Bukan saya doang ya, dari kakak saya pertama itu udah benar-benar diajarin masak, makanya kita udah terbiasa masak. Nah, habis itu apa ya? Kalau di kampung tuh beda banget sama di kota. Kalau kota kan ya di kosan lingkungan rame gitu kan. Kalau di kampung tahu sendiri kan, sepi lingkungan. Kalau di sini kagetnya gitu kan, di sini padat semua, padat penduduk kan. Kalau di kampung tuh jarang-jarang rumahnya, bahkan ada suatu rumah belakangnya tuh luas untuk ya kebun dan juga kandang ayam, kandang kambing gitu kan. Nggak sih gitu kan kalau di kampung. Kalau di sini jarang banget gitu. Nah, dan juga kegiatan saya kalau dulu saya itu di kampung yang paling saya suka ketika kayak musim duren, kita ke hutan nungguin duren. Orang kan di sini kan beli ya. Oke, di kampung nunggu duren. Nyari kita. Sendiri. Iya. Itu kalau boleh tahu tuh kebun sendiri apa maling gitu. Tapi orangnya mengizinkan gitu. Oh gitu ya? Kecuali kalau kita manjat ngambil secara paksa baru. Tapi kalau dia jatuhan, duren jatuhan kan ada duren jatuh, ada juga yang masih matang di atas kan. Nah, kalau yang jatuhan bebas, itu udah hak kita. Bukan hak kita juga sih. Ada beberapa orang yang ngizinin, ada yang enggak juga. Nah, biasanya kalau lagi musim durian tuh di apa ya bahasa, dijaga gitu lah kebunnya. Dan kita diizinin buat nunggu. Nah, serunya di sini saat kita lari-lari rebutan buat ngambil durian yang jatuh. Nah, habis itu apa lagi? Nah, itu tadi kayak survive gitu lah di kampung tuh. Saya pernah makan keong. Karena pas itu kita main dan juga kita cuma modal gorengan 5.000 tuh buat 7 apa 8 orang gitu. Ya pasti itu nggak cukup kan. Jadi kita survive, kita cuma bawa kecap buat keong tuh kita bakar, habis itu kayak nangkap ikan. Itu seru banget sih kalau di kampung tuh, bener-bener seru itu. Dan minum juga yang minum hasil alam, air kelapa gitu ya, gratis. Enak. Kalau di sini apa-apa ya apa bayar beda. Oh, bayar mahal lagi. Ya. Saya hidup di kampung 10.000 sehari bisa. Kalau di sini agak susah banget ya. Sana 10.000 bisa banget. Karena banyak kan kayak kalau di rumah saya emang tanaman cabai ada, tomat ada, jadi tinggal metik-metik doang. Kaget gak sih sama keuangan Jakarta sama di kampung? Kaget banget. Kaget. Jadi sampai sini saya tahu, oh wajar sih UMR Jakarta lebih gede dari kampung. Karena hidup di Jakarta jauh lebih besar dari hidup di kampung gitu kan. Misalkan ke pasar nih bawa uang 100.000 di sini. Aduh, 100.000 cuma dapat ini Uang kalau di kampung kan udah dapat banyak kali ya. Banyak. Kalau di sini kan saya 100.000 ini segini doang ini aku dapatnya. Iya, beda banget sih kalau bilang kampung sama di kota itu benar-benar culture shock buat kita gitu kan. Kalau di kota banyak banget pengeluarannya, bahkan kayak tadi ya, kayak yang tadinya di rumah tuh cuman tinggal makan gitu kan. Kalau kita di sini harus masak dulu, harus beli dulu, keluar duit lagi kan. Di kampung mah ya makan apa juga bisa gitu. Udah stok di rumah karena orang tua yang ngurus kan. Kalau kayak sayur, kalau aku sih kalau buat sayur itu tinggal ngambil di belakang rumah udah sebenarnya iya sayur-sayur gitu. Kalau di sini kan sayur kita beli. Iya. Di sebelah rumah saya ada kayak pohon pepaya, ada tanaman bayam kan, bayam singkong. Jadi tinggal ya udah kita ngambil, metik, dibuat sayur juga kayak sayur bening gitu kan. Sayur bening pakai bayam itu enak banget. Iya, udah pakai goreng tempe sama sambal. Wah, lapar saya. Emang Makan juga lapar. Iya. jadi lapar deh. Emang ya Cukup. banyak banget ya perjalanan kos itu kayak jadi petualangan tersendiri gitu. Dan gimana cara kita belajar untuk bertanggung jawab sama diri sendiri dan juga memanage waktu tuh benar-benar penting banget gitu buat anak perantau. Bukan hanya buat anak perantau sih sebenarnya teman-teman, di sini juga yang bukan merantau pun harus memanage waktu dengan baik ya. Apalagi apalagi kalau misalkan nanti kalian masuk di dunia kerja gitu. Itu lebih harus ekstra lagi untuk memanage waktunya. Jangan sampai
tertinggal lah sedikit pun gitu ya. Keteteran, bener. Semua tuh harus di manage dengan baik-baik lah. Mulai dari segi waktu, terus segi apa ya, kehidupan, bukan kehidupan ya, kayak sehari-harinya gimana gitu tuh semua harus di manage waktu dengan baik. Oke, terus kita lanjut kali ya ke segmen berikutnya. Di sini ada refleksi gitu. Mau refleksi. Kita mau nanya gitu ya. Apa sih makna kos gitu menurut kalian? Oke. Sebelumnya kalian semester berapa? Semester Kalau semester 5. semester 5. Kalau Bang Hadi semester 5. Sama 5 juga. Oke, berarti kan udah menjalani beberapa tahun ya menjadi anak Iya. kos gitu. Berarti kan tahu lah makna kos tuh apa buat kalian. Siapa duluan? Bang Hadi duluan lah. Makna kos buat saya Iya. itu tempat tidur. Ya, selain tempat tidur, Buat aku sih kos itu tempat berkeluh kesah. Iya, berkeluh kesah aku. Soalnya tempat tidur. Karena ke kosan tidur, besok lagi ke kampus lagi. Betul. Kayak ujung-ujung tempat singgah doang. Ya jadi ya tempat tidur bener sih. Ya mungkin kos tuh bukan apa ya, bukan jadi pengalaman yang gak akan terlupakan walau sederhana tapi penuh makna gitu lah ya istilahnya. Walaupun cuman apa di kuliahan doang gitu yang ntar juga setelah kuliah balik lagi. Iya. Itu tuh pasti akan jadi kenangan yang paling ngena banget sih. Pengalaman yang sangat berharga. Tadi kan dari mulai momen pertama kali pindah dari kampung ke sini buat ke kos, terus juga adaptasi dengan lingkungan baru yang mana bahasanya beda, terus juga apa lingkungan yang awalnya damai tenang gitu terus jadi padat penduduk ini Sibuk banget. kejar waktu lah sampai ada cerita lucu dan refleksi yang bikin kita nih sadar nih kalau hidup di kos itu bukan sekedar numpang tidur. Itu ada kayak cerita pengalaman menarik. Ya intinya kos itu bukan sekedar tempat tinggal tapi juga tempat dimana kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Jangan nangis dong. Kayaknya ini banget ya. Vibes-nya kayak sedih gitu ya. Ya intinya dimana tempat kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dalam menghadapi dunianya gitu ya. Dalam menghadapi jalan ke depannya lah ya. Nah, ini masih permulaan. Betul, ini masih permulaan dan bakal banyak tantangan yang kalian akan hadapi ke depannya gitu. Betul Kita banget. semua bukan hanya anak perantau tapi kita semua yang ada di sini. Oke, nggak berasa nih kita udah di penghujung acara, udah di segmen akhir. Tapi sebelum itu kita sebagai host ya kan semua berterima kasih banget buat Kak Hadi sama Kak Shirley udah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman dan sharing tentang kehidupan anak rantau kepada teman-teman yang ada di kepada teman-teman UTM Jakarta gitu. Dan juga pada teman-teman juga yang sempetin nonton pengalaman mereka gitu terus mendapatkan ilmu baru gitu ya tentang ngekos dan juga adalah hal-hal menarik juga gitu. Oh ya, sebelum penutupan lah kita ini dulu kali ya pesan-kesannya nih untuk teman-teman di sini yang nonton gitu gimana? Kan kalian udah menjalani anak rantau selama beberapa tahun lah ya, kurang lebih 2 tahun lebih gitu. Pesannya untuk teman-teman yang mau ngerantau gitu, yang takut gitu untuk merantau gitu. Oke. Kalau dari saya, pesannya ini pengalaman yang sangat berharga ya pastinya. Karena di sini saya belajar untuk mandiri, tadi udah mengatur keuangan gitu, terus juga mengatur waktu. Itu udah pasti banget. Yang dimana sebelumnya kita udah terbiasa bergantung pada kedua orang tua ataupun bergantung pada keluarga gitu. Tapi di sini kita belajar untuk mandiri, untuk mengatur diri kita sendiri. Dimana kita diajarin hal-hal yang baru lah gitu. Dan juga pesan saya buat teman-teman yang bakal ngerantau, pasti banyak ya rantauan tuh dari kampung.
saya harap teman-teman di sini jaga diri baik-baik. Jangan sampai terpengaruh sama pergaulan yang enggak. Mungkin dari banyak orang pastinya gampang terpengaruh, tapi tanamin di prinsip di diri kita bahwasanya kalau kita mau jadi lebih baik, kita jangan sampai ikut ke pergaulan yang nggak baik gitu. Mungkin itu aja. Kalau buat aku sendiri sih, tadi pertanyaan pesan dari aku sih bagi teman-teman yang perantauan juga. Aduh, lupa lagi mau ngomong apa ya tadi ya. Aduh, pikir dulu deh. Lupa aku. Jadi grogi gitu nih. Aduh, aku lupa tadi ngomong apa ya. Pesannya tuh. Aduh. Oh, nih. Jadi pesan aku buat perantau di luaran sana harus ini sih, harus kuat sih hatinya buat menjalani ini semua. Emang sih hidup di perantauan itu nggak enak banget, ada enaknya dan enggak enaknya. Tapi sih harus tetap bersyukur bisa menjalani kehidupan kalian sampai detik ini, hari ini. Udah selesai. Oh, boleh. Ke puncak naik tronton. Cakep. Oke. Trontonnya punya Pak Rangga. Cakep. Selamat dan makasih banget buat yang udah nonton. Semoga pengalaman kita ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jatuh. Aduh. Oke. Udah kirain ada pantun lagi. Nggak ada. Pokoknya akan dong. Oke, jadi buat teman-teman pendengar podcast Bincang Kampus episode 16 ini, khususnya yang sedang berjuang jauh dari rumah, nikmatin aja setiap prosesnya, karena dari langkah kecil kalian sekarang itu siapa tahu bisa berbuah manis di akhir cerita nanti gitu. Amin. Jadi nikmatin setiap prosesnya, setiap langkah-langkahnya, karena yang namanya kehidupan itu pasti ada struggle-nya ya, naik turunnya, dan itu yang membuat mental kita jadi lebih kuat lagi gitu. Setelah ini buat teman-teman jangan lupa ya buat follow, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa ikutin nih episode-episode Bincang Kampus selanjutnya ya. Tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa bayar kos. Iya, jangan lupa bayar kos ya. Ntar Oke, mau perantau dan bayar kos. Pokoknya terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang nonton, dan bisa menjadi awal yang kuat buat kalian yang ingin merantau gitu. Jadi jangan pernah takut untuk merantau. Dan jangan lupa juga yang tadi bilang sama Kak Kans, untuk subscribe, like, comment, dan share IG Instagramnya UTM Jakarta, Twitter, TikTok, Facebook, dan YouTube-nya gitu. Ya, jadi nanti stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Dadah, terima kasih.